Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah, mari kita buka terlebih dahulu majelis kita dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya seperti biasa sebelum kita memulai proses menterjemah, praktek menterjemah, kita memurojaah, mereview materi kita agar tidak lupa. Pertemuan yang lalu sudah sampai selesai ya, sampai akhir kita menyanyikan. Kita mulai dari awal lagi. Ya, silakan Bapak Ibu buka buku Kaukaban, ya, buku Kaukaban, kamus. Baik panjenengan yang mengikuti langsung di Masjid Ar-Royan Jombang ataupun Bapak Ibu yang mengikuti di live streaming yang dilakukan oleh tim dakwah dari Masjid Ar-Royan Jombang. Karena peserta yang mengikuti tidak hanya kita yang ada di Ar-Royan di sini di Jombang ya, tetapi ternyata banyak juga yang mengikuti live streaming ya. Monggo silakan dilihat buku Kaukaban. Kita akan memulai kembali dari kalimat huruf dari kolom yang nomor 1. Isim. Isim. Oh, kemarin huruf sudah selesai ya? Oh ya Allah. Saya salah ngecek berarti kemarin saya cek di video saya tak kira sudah selesai. Berarti sekarang isim ya. Mohon maaf, berarti buka bukunya Tamyiz ya, bukan buku Kaukaban ya. Buka buku Tamyiz halaman 25. Ya. Buku Tamyiz halaman 25 tentang isim. Kalimat isim kalau dalam bahasa Indonesia adalah kata benda ya. Baik, kita nyanyikan ya. Ciri-ciri isim. Lagunya 2, 3. Ciri-ciri isim itu ada 8. Berakhiran tanwin dan berakhiran kasron. Berawalan al dan mamimun diawali wa milul ismi menunjukkan nama dan wazan fa'ilun. Kata majemuk itulah ciri terakhir. Tasrif isim 2, 3. Fa'ilun fa'ilani fa'iluna fa'ilatun fa'ilatani fa'ilatun fa'ilan fa'ilaini fa'ilina fa'ilatan fa'ilataini fa'ilatin fa'ilin fa'ilaini fa'ilina fa'ilatin fa'ilataini fa'ilatin. Sekarang kita ke fi'il, halaman sebelahnya. Fi'il dalam bahasa Indonesia adalah kata kerja, kata yang menunjukkan aktivitas. Ya. Kemudian fi'il ada 3 macam, ada fi'il mudhari, yaitu kata kerja yang menunjukkan makna sekarang atau akan datang. Kemudian fi'il amar, kata kerja yang menunjukkan makna perintah. Dan fi'il madhi, kata kerja yang menunjukkan makna lampau atau telah.
Masing-masing mempunyai ciri, apa saja cirinya kita nyanyikan ya. Ciri-ciri mudhari'. Berawalan 2, 3. Ciri-ciri mudhari' berawalan ya yutatu aunanu. Ciri-ciri mudhari' berawalan ya yutatu aunanu. Tasrif fi'il mudhari' yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna. Taf'ulu taf'ulani yaf'ulna. Taf'ulu taf'ulani taf'uluna. Taf'ulina taf'ulani taf'ulna. Af'uluna af'ulu af'uluna af'ulu. Ciri-ciri amar berakhiran 2, 3. Allalu lilana allalu lilana allalu lilana allalu lilana allalu lilana allalu lilana allalu lilana. Ciri-ciri amar. Tasrif fi'il amar 2, 3. Uf'ul uf'ula uf'ulu uf'uli uf'ula uf'ulna. 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 Ciri-ciri madhi berakhiran 2, 3. Lalu tanatatuma tumdi tumatuna tunatuna. Lalu tanatatuma tumti tumatuna tunatuna. Tasrif fi'il madhi 2, 3. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna. Fa'alta fa'altuma fa'altum tum tum tum. Fa'alti fa'altuma fa'altunna. Fa'altu fa'alna. Fa'altu fa'alna. Fa'altu fa'alna. Sekarang kita ke tasrif fi'il dengan domirnya. Domir itu kata ganti. Domir itu sebagai pelaku pekerjaan. Jadi fi'il itu kata kerja, kata yang menunjukkan aktivitas. Siapa yang melakukan pekerjaan itu? Nah ini domir ini adalah pelakunya. Ya. Contohnya fi'il mudhari yaf'ulu, domirnya huwa.
Yaf'ulu artinya sedang mengerjakan. Siapa yang sedang mengerjakan? Huwa, dia. Satu orang laki-laki. Dan begitu seterusnya. Baik, kita nyanyikan. Tasrif fi'il mudhari' beserta dhamirnya. 2, 3. Yaf'ulu dhamirnya huwa. Yaf'ulani dhamirnya huma. Yaf'uluna dhamirnya hum. Taf'ulu dhamirnya hiya. Taf'ulani dhamirnya huma. Yaf'ulna dhamirnya hunna. Taf'ulu dhamirnya anta. Taf'ulani dhamirnya antuma. Taf'uluna dhamirnya antum. Ulina dhamirnya anti. Taf'ulani dhamirnya antuma. Taf'ulna dhamirnya antunna. Afulu dhamirnya ana. Nafulu dhamirnya nanu. Afulu dhamirnya ana. Nafulu dhamirnya nahnu. Tasrif fi'il amar beserta dhamirnya. 2, 3. Uf'ul dhamirnya anta. Uf'ula dhamirnya antuma. Uf'ulu dhamirnya antum. Uf'uli dhamirnya anti. Uf'ula dhamirnya antuma. Uf'ulna dhamirnya antunna. Uf'ula dhamirnya antuma. Uf'ulna dhamirnya antunna. Tasrif fi'il madhi beserta dhamirnya. 2, 3. Fa'ala dhamirnya huwa. Fa'ala dhamirnya huma. Fa'alu dhamirnya hum. Fa'alat dhamirnya hiya. Fa'alat dhamirnya huma. Fa'alna dhamirnya hunna. Fa'alta dhamirnya anta. Fa'altum dhamirnya antuma. Fa'altum dhamirnya antum. Fa'alti dhamirnya anti. Fa'altum dhamirnya antuma. Fa'altun dhamirnya antunna. Tu dhamirnya ana. Fa'alna dhamirnya nanu. Fa'altu dhamirnya ana. Fa'alna dhamirnya nahnu. Terakhir, mujarad. 2, 3. Mujarad, mujarad. Bukan awalan. Mujarad, mujarad. Bukan sisipan. Mujarad, mujarad. Bukan akhiran. Setiap isim
punya mujarrad setiap fi'il, punya mujarrad tapi huruf, tak punya mujarrad tapi huruf, tak punya mujarrad. Awalan awalan al-mamimu tatu aunanu aiin ista, itulah awalan aiin ista, itulah awalan. Sisipan sisipan alif wawu ya tasydid tada tola tada tola, itulah sisipan tada tola, itulah sisipan. Akhiran akhiran baca sendiri, akhiran akhiran baca sendiri, baca sendiri, biar kamu ngerti harus dibaca, biar kamu bisa. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita ke ayat yang baru, silakan ayat pertemuan yang lalu dibaca terlebih dahulu. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Sinten? Yang bertugas siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuha wahai alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman, ittaqu bertakwalah kalian, Allah kepada Allah, wa dan baru kalian tinggalkanlah ma apa yang baqiya tersisa min dari riba in jika kuntum kalian adalah mukminin orang-orang yang beriman. Oke, nggih, matur suwun. Selanjutnya anak-anak ya. Apa Abah Harun ya kalau nggak salah ya? Abah Harun wonten apa mboten? Abah Harun berhalangan. Relawan boleh siapa aja. Ayatnya pendek kita, ayat yang kedua ya. Oh lumayan. Siapa yang mau mengambil ayat berikutnya? Atau anak-anak juga boleh? Anak-anak. Itu fa'illam taf'alu fa'dhanu. Ada? Oh. Ayo Mas. Ah, udah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Fa maka in jika lam tidak taf'alu kalian mengerjakan. Fa maka fa'dhanu maka kalian umumkanlah. Fa maka i'dhanu ya. Fa maka i'dhanu kalian umumkanlah. Biharbi bi dengan harbi peperangan. Min dari Allah wa rasulih wa dan rasulih rasulhinya wa dan in jika tubtum kalian bertobat, fa maka la bagi kum kalian ru'usu pokok atau modal amwala
Amwali. Amwali, harta-harta. Kum, kalian. La, tidak. Tadlimuna, kalian berbuat zalim. Wa, dan. La, tidak. Tudlamuna, kalian dizalimi. Iya, alhamdulillah. Terima kasih, Mas. Lanjut, ayo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa, dan. In, jika. Kun, kana, adalah. Du, orang yang memiliki. Usroh. Usrotin. Dibacanya hidup aja. Usrotin, kesulitan. Maka. Nazirotun, beri penangguhan. Ila, hingga. Ila kepada Maisarotin, waktu lapang. Wa, dan. An, hendaknya. Tasaddaku, kalian menyedekahkan. Khaira, lebih baik. Khairun, lebih baik. La, bagi. Kum, kalian. In, jika. Kuntum, kalian adalah. Ta'lamu, kalian mengetahui. Iya, betul. Satu lagi. Oh, J, monggo Pak. Nggih. Wa, dan. Ittaku, takutlah kalian. Yauma, hari. Turja'una, kalian dikembalikan. Di dalam hi-nya. Ila, kecuali. Ila kepada. Allahi, Allah. Summa, kemudian. Tuwaffa, ditunaikan. Ya. Kullu, setiap. Nafsi, diri. Ma, apa yang. Betul. Kasabat, dia usahakan. Wa, dan. Hum, mereka. Iya. Lah, tidak. Yudlamuna, mereka dizalimi. Alhamdulillah. Nggih, matur suwun. Baik, selanjutnya kita akan membahas ayat yang paling panjang dalam Al-Qur'an. Ini ayat terpanjang ini. Satu ayat, satu halaman, ini cuma satu ayat ini ya. Ayat tentang perintah menulis setiap transaksi muamalah, ya. Utang piutang, jual beli dan seterusnya. Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuha alladzina amanu idza tadayantum bi dainin ila ajalin musamman fa uktubu hu wal. Jadi wal ini jadi satu. Ini praktek kolom 10 ya. Lam li wal fal. Nah, kan ada wal ya. Jadi ini bukan dipisah wa dengan al, bukan, tapi jadi satu wal gitu ya. Baik, wal yaktub baina kum katibun bi al-adli wa la ya'ba katibun an yaktuba ka ma allama hu fal yaktub. Nah, ini kita menemukan ya, wal fal itu ternyata ada contohnya kan gitu ya. Ini fal ya. Kemudian wal yumlil alladhi ala hi al-haqqu wal yattaqi Allah rabbahu wa la yabkhas minhu syai'an fa in kana alladhi ala hi al-haqqu
safihan au dha'ifan au la yastati'u an yumilla huwa fal yumlil waliyu hu bi al-adli wa istashhidu syahidaini min rijali kum fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani min man tardawna min asyuhada'i an tadilla ihda huma fa tudzakkira ihda huma al-ukhra wa la ya'ba asyuhada'u idza ma du'u wa la tas'amu an taktubu hu saghiran au kabiran ila ajali hi dzalikum aqsadu inda Allahi wa aqwamu li asyhadati wa adna. Allah ini dibacanya dua, an dengan la ya. An la tartabu illa an takuna tijaratan hadiratan tudiruna ha baina kum fa laisa ala kum junahun. Nah, ini Allah dibacanya dua, an dengan la ya. Itu gabungan an dengan la ya. An la taktubu ha wa ashhidu idza tabayatum wa la yudarra katibun wa la syahidun wa in taf'alu fa inna hu fusuqun bi kum wa ittaqu Allah wa yu'allimu kum Allahu wa Allahu bi kulli syai'in alimun. Oke. Ayat terpanjang ini ya. Ya ayyuha, wahai alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman, idza, jika
Tadayantum, kalian melakukan utang piutang, transaksi utang. Bi, dengan dainin, utang. Ila, kepada ajalin, batas waktu. Ajalin itu batas waktu. Musamman, yang ditentukan. Famaka uktubu, kalian tulislah hu-nya. Ya. Wal, hendaklah. Ya. Lam lama tidak liwal fal, hendaklah. Nah ini contohnya. Wal, hendaklah. Yaktub, dia menulis. Baina, di antara. Kum, kalian. Katibun, seorang julu tulis. Bi, dengan al-adli, adil. Ya. Jika ada utang piutang sampai batas waktu tertentu, maka catat. Ya. Kemudian seorang juru tulis di antara kalian harus mencatatnya dengan adil. Tidak boleh ada yang disembunyikan, tidak boleh ada yang dirugikan. Kemudian wa, dan la, tidak, ya'ba, dia enggan. Katibun, seorang juru tulis, sama dengan yang sebelumnya itu. An, hendaknya, yaktuba, dia menulis. Yaktuba, dia menulis. Ka, seperti. Ma, apa yang. Allama, dia telah mengajarkan hu-nya. Allahu, Allah. Fal, hendaklah. Yaktub, dia menulis. Wal, hendaklah. Yumlil, dia mendiktekan. Alladzi, orang yang. Ala, di atas. Hinya, al-haqqu, hak. Ini kalau dijadikan satu, alladzi alaihil haq, ini adalah orang yang berhutang. Ya. Alladzi, orang yang, alaihi, ala, di atas, hinya, al-haqqu, hak. Maksudnya orang yang berhutang. Ya. Alladzi alaihil haq, ini satu. Yang dimaksud adalah orang yang berhutang. Hendaklah orang yang berhutang mendiktekan. Ya. Apa yang menjadi transaksinya. Kemudian wal, hendaklah, ya, yattaqi, dia bertakwa, Allah, kepada Allah, Robba, Tuhan hu-nya. Wa, dan la, tidak, ya, yabkhas, dia mengurangi, ya, min, dari hu-nya, syai'an, sesuatu. Fa, maka, in, jika, kana, adalah, alladzi, orang yang, ala, di atas, hinya, al-haqqu, hak. Maksudnya jika orang yang berhutang itu, ya, alladzi alaihi haq, ini orang yang berhutang, maka jika orang berhutang itu safihan, lemah akal atau bodoh, atau dhaifan, lemah keadaannya, atau la, tidak, yastati'u, dia mampu. Yastati'u, dia mampu. An, hendaknya, yumilla, dia mendiktekan. Yumilla, dia mendiktekan. Huwa, dia sendiri. Ya. Dia sendiri itu dia orang yang berhutang itu. Ya. Fal, hendaklah, yumlil, ya, mendiktekan. Waliyu, wali, hu-nya, walinya, apakah orang tuanya atau siapa yang bertanggung jawab. Waliyu, wali, hu-nya. Bi, dengan al-adli, adil. Wa, dan istashhidu, kalian persaksikanlah. Istashhidu, kalian persaksikanlah.
Syahidaini, ya, dengan 2 orang saksi, min dari rijali, ya, laki-laki, ya, dari kaum laki-laki, kum kalian. Rijali, kaum laki-laki, kum kalian. Ya. Famaka injika, lam tidak, ya, yakuna, ya, ada, ya, yakuna ada, rojulaini 2 orang laki-laki. Maksudnya jika 2 orang laki-laki tidak ada, ya. Fa maka injika lam tidak yakuna ada, rojulaini 2 orang laki-laki. Jika 2 orang laki-laki itu tidak ada, fa maka rojulun seorang laki-laki, wa dan imro'atani 2 orang perempuan. Kalau mencari saksi 2 orang laki-laki nggak ada, bisa diganti 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Min dari man, orang yang tardawna kalian ridhoi. Min dari asyuhadai, para saksi. Syuhada di sini bukan orang yang mati syahid, tapi yang dimaksud para saksi, saksi transaksi. An hendaknya tadilla, ya, dia lupa, ya, ihda salah seorang, huma keduanya. Maksudnya jika salah seorang dari 2 orang saksi itu ada yang lupa, kan gitu ya. Fa maka tudzakiro, dia mengingatkan, ihda salah seorang, huma keduanya, al-ukhra yang lain. Nah, jika 2 orang saksi itu salah satunya ada yang lupa, maka yang satunya yang mengingatkan. Ya. Wa dan la tidak, ya, ya'ba, dia enggan, ya'ba, dia enggan, asyuhada'u, para saksi, idza jika, ma apa yang, ya, du'u mereka dipanggil, du'u mereka dipanggil, dilengkapi mereka dipanggil untuk bersaksi. Maksudnya para saksi jangan enggan kalau dipanggil untuk bersaksi, ya, harus mau. Wa dan la janganlah, lah di sini janganlah. Tas'amu kalian jemu, an hendaknya, taktubu kalian menuliskan, hu-nya, shaghiran yang kecil, au atau kabiron yang besar. Mau transaksi besar, transaksi kecil, jangan bosan untuk ditulis. Ila kepada ajali, batas waktu, hinya. Ila kepada ajali, batas waktu, hinya. Dzalikum itu, dzalika dzalikuma dzalikum, tilka tilkuma, tilkum artinya itu. Nah, itu artinya itu, ya. Dzalikum itu, ya, aqsadu lebih adil, inda di sisi Allahi Allah, wa dan aqwamu lebih kuat, li bagi asyhadati persaksian, asyhadati persaksian, wa dan adna lebih dekat, adna lebih dekat, ya. An hendaknya, la tidak, jadi Allah itu 2, ya. An hendaknya, la tidak, tartabu kalian ragu-ragu,
illa kecuali an hendaknya takuna dia adalah tijarotan perdagangan, tijaroh perdagangan, hadirotan yang tunai, jual beli tunai bukan utang, tudiruna kalian menjalankan, hanya baina di antara kum kalian, baina di antara kum kalian, fa maka laisa tiada, laisa maknanya kan tiada atau bukan kan gitu ya, laisa tiada ala di atas kum kalian junahun dosa, tidak ada dosa bagi kalian ya. An hendaknya la tidak, an hendaknya la tidak, taktubu kalian menuliskan hanya. Kalau jual beli itu tunai maka tidak apa-apa, tidak dicatat. Karena tidak akan ada konflik, namanya tunai kan begitu ya. Ya. Kemudian wa dan ashhidu kalian persaksikanlah. Idza jika tabayatum kalian berjual beli. Wa dan la tidak yudorro dia mempersulit. Katibun juru tulis. Wa dan la tidak, maksudnya tidak mempersulit juga. Syahidun saksi. Wa dan in jika taf'alu kalian melakukan, maksudnya melakukan larangan itu. Tidak boleh mempersulit ya, saksi maupun juru tulis ya, jangan bikin masalah, jangan bikin susah, jangan bikin sulit dengan memberikan kesaksian palsu dan seterusnya. Jika kalian melakukan larangan itu ya, wa dan in jika taf'alu kalian melakukan larangan itu, fa maka inna sesungguhnya hudia fusukun kefasikan. Kefasikan itu artinya perbuatan dosa. Bi dengan kum kalian. Wa dan ittaqu kalian bertakwalah. Ittaqu kalian bertakwalah Allah kepada Allah. Wa dan yu'allimu dia memberi pengajaran atau dia mengajarkan juga bisa. Wa dan yu'allimu dia mengajarkan kum kalian Allahu Allah. Wa dan Allahu Allah bi dengan kulli setiap syai'in sesuatu alimun maha mengetahui. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ayat terpanjang ini menjelaskan tentang perintah mencatat kalau ada utang piutang gitu ya. Baik itu utang piutang dengan teman ataupun dengan saudara ya, itu sebaiknya dicatat ya. Agar tidak terjadi masalah di belakang gitu ya. Ayat ini adalah ayat terpanjang dalam Al-Quran ya, bahwa dijelaskan Allah memerintahkan pihak yang terlibat dalam utang piutang mencatatnya dengan seksama. Ya. Hal ini dimaksudkan agar catatan tersebut bisa menjadi bukti bahwa ada utang piutang di antara mereka. Nah dalam catatan ini ya hendaknya dituliskan tentang waktu, tempatnya, jumlah nominalnya, dan hal-hal lain yang diperlukan yang terkait gitu. Ya.
Dan ayat ini juga mengandung perintah untuk menghadirkan saksi ya, sebagai bukti penguat selain tulisan. Ya. Jadi saksi juga harus dihadirkan. Ya. Hendaknya 2 orang laki-laki atau 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Gitu. Baik, kita lihat ayat per ayatnya ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidan ila ajalin musamma faktubu. Ya. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai, artinya utang piutang, ya, untuk waktu yang ditentukan, tempo, ya, tidak cash gitu ya. Hendaklah kalian menuliskan. Ditulis ya. Jadi ini merupakan bimbingan langsung dari Allah ya kepada kita hamba-hambanya yang beriman. Kalau kita bermuamalah tidak tunai, ya, ada transaksi tidak tunai, ya, sebaiknya dicatat. Ya. Nah kemudian untuk lebih menguatkan lagi, itu kalau bisa juga harus ada saksinya, ya, diangkat saksi. Ya. Karena Allah mengatakan, "Dzalikum aqsatu indallahi wa aqwamul lisyahada wa adna alla tartabu." Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan dengan adanya saksi itu ya. Disebutkan dalam kitab As-Sahihyain dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa Nabi pernah datang di Madinah. Sedangkan masyarakat di sana biasa menghutangkan buah-buahan untuk tempo 1, 2, atau 3 tahun. Lalu Rasulullah bersabda, barang siapa meminjamkan sesuatu, maka hendaklah ia melakukannya dengan takaran dan timbangan yang disepakati dengan jelas. Sampai batas waktu yang ditentukan, kemudian hendaklah kalian menuliskannya. Ditulis, dicatat. Kemudian, wala ya'ba katibun ayyaktuba kama 'allamahullahu falyaktub. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Hendaklah dia menulis. Maksudnya orang yang mengerti tulis menulis, jadi di zaman itu kan masih jarang ya yang mengerti tulis menulis. Sampai-sampai ada anjuran orang yang mengerti tulis menulis tidak boleh menolak ya, jika diminta menulis kepentingan orang lain dan tidak boleh menyusahkan ya. Sebagaimana Allah telah mengingatkan. Ya. Maka hendaklah ia berbuat baik kepada orang lain yang tidak cakap dalam hal tulis menulis. Ya, jadi kita yang diminta untuk mencatatkan, ya itu harus mau. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Rasul bersabda, Inna minas sodaqati antu'ina soni'an autasna'a li akhroka. Sesungguhnya termasuk sodako jika engkau membantu seseorang yang berbuat kebaikan atau berbuat baik kepada orang yang tidak memahami. Nah, ini satu perbuatan baik. Dan Allah dan Rasul mengingatkan man katama ilman ya'lamuhu uljima yaumal qiyamati bilijamin minan nar. Barang siapa menyembunyikan ilmu yang diketahuinya, maka ia akan dikekang pada hari kiamat dengan tali kekang dari api neraka. Kalau kita memahami sesuatu, ya, ada orang minta tolong, kemudian kita tidak mau menolongnya, padahal kita tahu, gitu ya. Itu bisa membawa kebaikan, ilmu kita bisa membawa kebaikan, tapi kita menyembunyikannya. Ya. Maka nanti di akhirat ya, kita akan dikekang dengan ya, tali dari api neraka. Ya. Jadi nggak boleh pelit ya kalau kita punya ilmu, ya punya informasi, ya dan ada orang yang membutuhkan, kita harus tahu, kita harus ngasih tahu. Ya. Seperti seumpamanya. Ya, ada bisnis-bisnis yang sebetulnya berbahaya dan membahayakan gitu ya. Kita tahu itu bahaya. Gitu. Zaman sekarang kan banyak bisnis bodong kan gitu ya. Terutama mohon maaf ya, hati-hati. Saya sering mendapatkan di aplikasi Telegram gitu ya. Itu biasanya paling banyak aplikasi Telegram. Kan ada salah satu aplikasi di medsos itu Telegram gitu ya. Itu tiba-tiba kita dimasukkan ke dalam sebuah grup investasi ya. Investasi ya sekian nanti dapat 30%-nya dan seterusnya ya. Itu hati-hati, itu kebanyakan
penipuan, bodong gitu ya. Kita jangan gampang tergiur karena banyak situasi sulit seperti ini, orang gelap mata gitu ya, pengen cepat dapat uang banyak gitu ya. Akhirnya banyak yang tertipu ya, Masya Allah, banyak kejadian. Nah, kalau kita tahu informasi-informasi seperti itu bahwa itu tidak baik, itu penipuan, kalau ada teman kita, saudara kita yang bertanya, kita harus jelaskan. Kita harus memberinya masukan. Kita tidak boleh menyembunyikannya. Ya. Kemudian ayat-ayat ini juga memerintahkan kepada kita, ya, di samping dalam proses utang piutang itu dicatat, itu menghadirkan saksi, ya, harus menghadirkan saksi, ya. Dan saksinya itu ya, 2 orang laki-laki. Ya. Kalau tidak ada 2 orang laki-laki, bisa diganti 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Ya. 2 orang perempuan. Kemudian 2 orang saksi itu ya, wala yab'as syuhada idza ma du'u. Ya. 2 orang saksi itu jangan enggan ya, kalau dipanggil, seandainya terjadi konflik dalam utang piutang itu ya, tidak mengakui semuanya salah satunya ya, maka 2 orang saksi itu ya, harus mau memberikan kesaksian ketika mereka dipanggil gitu ya. Kemudian Allah juga mengingatkan kita, wala tas'amu an taktubuhu shaghiran aw kabiran ila ajali. Jangan jemu menulis utang itu baik kecil ataupun besar sampai waktu membayarnya. Ya. Jadi Allah mengingatkan kita karena banyak persahabatan itu menjadi retak gara-gara utang piutang. Ya. Banyak persaudaraan yang membuat pecah itu juga karena persoalan utang piutang. Ya. Ini agama kita betul-betul ya memberikan perhatian yang luar biasa ya terkait dengan masalah utang piutang. Dan kita juga jangan menyepelekan ya masalah utang piutang. Kita sering mendengarkan hadis Rasulullah ketika ada orang meninggal, Rasulullah tidak mau menyolatkan ketika si jenazah itu masih punya sangkutan utang piutang, kan begitu ya. Makanya kan pada saat ada orang meninggal ya, ada ahli waris yang membuat pengumuman. Barang siapa yang punya sangkutan utang piutang dengan jenazah gitu ya, maka silakan menghubungi keluarga. Karena Rasulullah sendiri tidak mau menyolati kalau ada orang yang meninggal dalam keadaan masih punya utang piutang yang belum diselesaikan. Itu masalah hakul adami ya. Jadi hak adami itu sangat penting untuk diperhatikan. Ya, sangat penting untuk diperhatikan. Kemudian ya, adanya saksi-saksi itu Allah katakan dzalikum aqsatu indallahi wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu. Adanya saksi-saksi itu menjadi lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian. Di samping ada catatan juga ada saksinya. Itu lebih menguatkan persaksian. Dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan. Nanti tidak ada keraguan. Bukti ada, saksi juga ada, kan gitu. Itu lebih menguatkan. Nah, ada pengecualian ya. Ada pengecualian di sini ya. Illa antakuna tijaratan hadiratan. Tulislah muamalah itu kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya. Kalau tunai kan langsung selesai saat itu juga, kan begitu ya. Dengan jual apa saya beli gitu kan, tunai. Tidak ada tempo ya. Ya selesai sudah ya. Tidak dicatat pun tidak apa-apa. Tetapi tetap ada anjuran gitu ya. Tetap ada anjuran ya agar dalam transaksi itu ya juga menghadirkan saksi. Wa asyhidu idza tabayatum. Kalian persaksikanlah jika kalian berjual beli. Ya. Sekalipun tidak ada keharusan mencatat, ya, tetap kalau bisa ada saksi dalam transaksi jual beli itu. Tetapi memang akan lebih baik ya dicatat, ya disaksikan ya. Makanya kan ada akte jual beli kan begitu ya. Khawatirnya kan ada yang tidak mengakui proses terjadinya transaksi jual beli itu.
Itu di zaman Rasulullah pernah terjadi. Rasulullah sendiri yang mengalaminya. Kenapa dalam transaksi jual beli itu perlu ada saksi, gitu ya. Tapi ini transaksi jual beli yang mungkin nilainya besar ya. Kalau nilainya kecil seperti kita beli jajan di warung apa itu kan tidak perlu ada saksi kan, repot kalau ada saksi jual beli di warung gitu. Ini transaksi yang nominalnya besar. Di zaman Rasul pernah terjadi, ada hadis dari Khuzaimah bin Sabit Al-Ansari. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Umarah bin Khuzaimah Al-Ansari bahwa pamannya memberitahukan kepadanya, dan dia adalah salah seorang sahabat Nabi, bahwa Rasulullah pernah membeli seekor kuda dari seorang Arab Badui. Lalu Nabi memintanya ikut untuk membayar kudanya tersebut. Ya, jadi Khuzaimah Al-Ansari diajak oleh Nabi ya, untuk membayar kuda yang sudah ditransaksikan oleh Nabi dan seorang Arab Badui. Sudah dibeli oleh Nabi. Kemudian Nabi berjalan dengan cepat sedangkan Arab Badui itu berjalan lambat. Kemudian ada beberapa orang yang menghadang Arab Badui itu dengan tujuan agar mereka dapat menawar kudanya. Mereka tidak mengetahui bahwa Nabi telah membelinya. Sudah deal transaksi. Tinggal bayar. Ya. Nabi menyiapkan dana, ya. Si Arab Badui menyiapkan kudanya. Belum terjadi transaksi pembayaran, ya, tapi sudah deal gitu ya. Ternyata ada orang lain yang menawar kuda itu. Dia tidak tahu kalau sudah dibeli oleh Nabi. Nah, si Arab Badui ini mau nakalan, kan begitu ya. Ternyata pembeli baru itu berani dengan harga yang lebih tinggi. Berani dengan harga yang lebih tinggi. Kemudian si Badui itu berkata kepada Nabi, jika engkau benar mau membeli kuda ini maka belilah. Jika tidak aku akan menjualnya. Artinya si Arab Badui itu mengelak dengan transaksi yang sudah deal dengan Nabi itu. Dia membuka harga baru lagi. Gitu ya. Kalau mau ya harganya sekian. Kalau tidak mau saya jual kepada orang lain dengan harga yang lebih tinggi. Mendengar seruan Arab Badui itu, Rasulullah berdiri sambil berkata, bukankah aku telah membelinya darimu? Loh, bukannya tadi sudah deal harganya sekian. Gampangannya begitu. Tetapi si Arab Badui mengatakan tidak. Demi Allah aku tidak menjualnya kepadamu. Kata Arab Badui itu. Kemudian Rasulullah berkata, aku telah membelinya darimu. Setelah itu orang-orang mengelilingi Nabi dan Arab Badui. Akhirnya rame. Ya, gitu kan. Keduanya saling mengulangi ucapan mereka. Rasul merasa sudah deal, si Arab Badui merasa tidak. Akhirnya Arab Badui itu mengatakan, datangkan seorang saksi yang memberikan kesaksian bahwa aku telah menjualnya kepadamu. Lalu ada seorang muslim yang hadir berkata, celakalah engkau, sesungguhnya Nabi tidak berbicara kecuali kebenaran. Hingga akhirnya datanglah Khuzaimah. Ia mendengar ucapan Nabi dan bantahan Badui tersebut. Khuzaimah mendengar percekcokan itu. Akhirnya Khuzaimah berkata, aku bersaksi bahwa kamu telah menjualnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini pentingnya saksi ya. Ketika ada satu pihak yang mengelak, ya, tidak mengakui transaksi itu. Nah kadang-kadang juga begitu di tengah masyarakat suka ada perubahan kesepakatan kalau tidak ditulis dan kalau tidak ada saksinya. Sekalipun dengan saudara, kadang-kadang itu begitu. Ya, kalau pikiran tidak pas lagi lupa atau ada pikiran nakal. Yang mengerikan itu juga diantaranya masalah wakaf. Itu terjadi di Pare. Jadi ada orang kaya, gitu kan? Ya, dia mewakafkan rumahnya untuk sebuah rumah tahfidz. Mewakafkan rumah untuk sebuah rumah tahfidz. Tapi tidak cepat disuratkan, tidak dibalik nama. Orang tua meninggal, anaknya tidak mengakui, Masya Allah. Akhirnya rumah tahfidz itu diusir. Ya. Santrinya, kiainya semuanya diusir sama ahli warisnya. Gara-gara apa? Tidak ada catatan tulis menulis. Ya, mengerikan ini, begitu ya, mengerikan. Ya makanya, pokoknya transaksi duniawi seperti itu ya, itu harus dicatat dan harus ada saksi. Ya, khawatirnya seperti ini. Bagi kita ya, yang mewakafkan sesuatu ya untuk akhirat kita ya,
Khawatirnya anak cucu kita tidak mengakuinya, ya khawatirnya. Jadi harus cepat diselesaikan. Mumpung kita masih ada, kan begitu ya. Dicatat, dilaporkan, diselesaikan semuanya. Dan ada saksi-saksinya. Ya, termasuk masalah ini. Masya Allah. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Saya kira ini saja yang bisa disampaikan, ya. Intinya dalam transaksi jual beli, khususnya yang tempo, ya, yang hutang, itu harus dicatat dan harus ada saksi. Tapi kalau jual beli tunai gitu ya, membuat saksi itu hanya anjuran ya. Kenapa? Karena nanti di dalam ayat yang lain itu dikatakan ya, kalau kita sudah saling percaya ya antara yang satu dengan yang lain ya, maka diperbolehkan tanpa diberikan kesaksian, tanpa harus ada saksi ya. Untuk transaksi yang langsung ya, transaksi tunai ya, itu sifatnya hanya anjuran untuk mendatangkan saksi ya. Tapi kalau sudah sama-sama yakin, sama-sama percaya ya sudah, tidak perlu ada saksi. Cuma kalau khawatir ada masalah di kemudian hari, akan lebih baik tetap disediakan saksi ya, untuk menyaksikan ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini saja yang bisa disampaikan untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian kita bersama. Selanjutnya petugas pertemuannya akan datang. Kita bagi berapa ini ya? 5, coba ya. Dari ya ayyuhalladzina amanu sampai min husyai'a. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 baris ya. 15 baris. 1, 2, 3, 4. Sampai syai'a, 1 orang. Ya, kita bagi ayatnya dulu. Kemudian fa in kana alladzi alaihil haqqu sampai ini idza ma du'u. Idza ma du'u. 2 orang ya. 1, 2, 3, 4. Ya, sampai idza madu'u. Kemudian wala tas'amu ya. Sampai alla taktubuha. Wala tas'amu sampai wal alla taktubuha. 3 orang. Yang kemudian terakhir 1 orang. Wa asyhidu 1 orang. Ya, 4 orang ya. Yang pertama, ini Pak Zainul. Pak Zainul, Mas Zainul ya. Ini orang baru nih, semangat. Mas Zainul yang pertama tadi ya, bagian yang pertama. Kemudian yang kedua, Ibu Rita. Yang kedua Ibu Rita. Yang ketiga Mas Rido. Yang keempat Mas Haikal. Ya. Ada ya Mas Rido, Mas Haikal ya. Baik. Baik Bapak Ibu, demikian kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.